Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah azza wa jalla al-afiyata minha. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kita awali kajian kita dengan kembali mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala pujian hanya milik Allah, Rabb yang telah menciptakan, yang menguasai serta mengatur alam semesta ini. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah prinsip dalam beragama yang mesti menjadi catatan penting dalam mindset kita sebagai seorang muslim. Yang mana ini suatu hal yang sering kita dengar, namun dalam rangka untuk mengulang kembali pelajaran sebelum yang telah kita pelajari, Pak, adalah tentang kewajiban menuntut ilmu agama. Sehingga kita ambil faedah dari tulisan bab yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Sahih Al-Bukhari, yang sering dibawakan oleh para ulama banyak sekali ya. Dalam Usul As-Salasah juga dibawakan perkataan Imam Al-Bukhari ini ketika beliau menuliskan bab dalam sahihnya, babul ilmi qoblal amali qoblal qawli wal amali. Bab kewajiban menuntut ilmu, lihat, qoblal qawli wal amal, sebelum seseorang itu berbicara dan beramal. Maka di sini kita tahu ini sebuah prinsip bahwasanya Islam itu sangat menekankan akan ilmu. Ya. Maka menuntut ilmu itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita semua. Menjadi sebuah keharusan. Kita tahu sholat adalah sebuah kewajiban sehingga kita tidak boleh tidak sholat. Sementara menuntut ilmu tentang sholat seharusnya seperti itu juga. Maka harus ada sebuah ghirah, sebuah motivasi yang besar dari dalam diri kita untuk menuntut ilmu agama. Maka apa barometer orang itu berilmu, Pak? Sebenarnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu sulit, karena ilmu itu telah didefinisikan oleh para ulama. Apa itu ilmu? Ilmu itu orang mengenal kebenaran,
dengan dalilnya. Sebagaimana ungkapan ini disebutkan oleh para ulama kita, Al-Imam Ibnu Qayyim misalkan, dan juga Al-Imam Ibnu Abdul Bar rahimahullah. Jadi ilmu itu kata mereka, al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilih. Ilmu itu adalah seorang tahu kebenaran. Tahu enggak Pak, sholat itu wajib Pak? Tahu. Tapi kalau hanya sekedar tahu, belum sempurna ilmu kita. Tambah syarat yang kedua, bidalilihi, dengan dalil-dalilnya. Sehingga kewajiban yang pertama yang disebutkan dalam kitab Al-Usul As-Salasah, ini merupakan kitab dasar dalam tauhid ya. Maka menuntut ilmu, annahu i'lam rahimakallah, kata penulisnya, ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah, sesungguhnya wajib atas kita semua sebagai kaum muslim dan muslimah mempelajari 4 perkara. Di antaranya adalah ilmu, menuntut ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Lihat yang ketiga Pak, wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang ketiga, kita mengetahui, mempelajari, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Maka orang yang dikatakan berilmu, ma'rifatul haq bidalilih, dia tahu kebenaran serta dalilnya. Salat hukumnya apa Pak? Wajib. Dalilnya mana? Dan Al-Quran banyak sekali yang perintah mendirikan sholat. Di antaranya wa aqimis sholata, kata Allah, dan dirikanlah sholat. Kemudian sholat itu rukun Islam. Mana dalilnya? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang kelima dalam Arba'in An-Nawawi kalau tidak salah Pak ya, dari Ibnu Umar, yang mana Rasul menjelaskan 5 pokok rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun pada 5 pokok ya. Dimulai dengan syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Kemudian setelah itu wa iqamis shalah. Di situ dalilnya Pak. Maka menjadi wajib bagi kita untuk mempelajari agama ini Pak, dengan memahami dalilnya. Yang penting faham. Kalau tidak hafal Pak, itu ya urusan nanti. Yang penting dahulu kita memahami dalilnya. Kalau kewajiban sholat ini dalilnya, tata cara sholat begitulah dalilnya, seperti itu. Yang penting kita paham. Kalau kita hafal tentu itu meninggikan tingkatan keilmuan kita. Dan untuk mengetahui dalil itu, itulah tujuan kita menuntut ilmu. Kenapa mendatangi dukun itu haram? Ini dalilnya Pak ya, yang ditulis dalam kitab ini. Kenapa mendatangi dukun itu tidak diterima sholat kita 40 hari? Ini dalilnya yang telah kita baca kemarin. Paham kita? Berarti kita tahu tentang ilmunya kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang Allah muliakan. Maka untuk itu Pak, seseorang harus bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Karena menuntut ilmu agama ini adalah jihad. Jihad ini, jihad ulama mengistilahkan dengan jihadul bil qalam ya. Jihad dengan pena. Karena zaman dahulu Pak, ilmu itu ditulis dengan pena. Kalau sekarang dicetak, diketik ya kan. Ya, artinya menuntut ilmu adalah bagian dari jihad. Bahkan ada ulama salaf mengatakan, kalau saya tidak salah, Al-Imam Abu Darda rahimahullah mengatakan, man za'ama anna talabal ilmi laysa jihadan faqad naqasa aqluhu. Barang siapa yang menyangka, kata beliau, bahwasanya menuntut ilmu itu bukan jihad, maka sungguh telah kurang akalnya, alias miring dia. Karena menuntut ilmu agama ini Pak, bagian dari jihad fi sabilillah. Sehingga orang yang menuntut ilmu agama mendapatkan bagian ya, salah satu 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Karena mereka fi sabilillah, karena mereka di jalan Allah. Maka kalau Bapak punya kelebihan harta Pak, bantu anak-anak pondok pesantren itu. Bantu para pengajar yang tidak punya pekerjaan lain menyebarkan agama, karena mereka sedang fi sabilillah,
Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Maka untuk itu kita bersemangat hadirin ya untuk menuntut ilmu agama ini. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita masih pada bab maja fil kuhani wa nahwihim. Bab maja, apa saja yang datang, maksudnya dalil-dalil yang datang fil kuhan, yang menyebutkan permasalahan perdukunan atau dalam perdukunan dan yang semisal mereka. Dukun-dukun, yang kuhan jamak dari kahin, dukun-dukunnya, tentang para dukun dan yang semisal dengan mereka. Sekarang kita masuk kepada dalil yang berikutnya. Dalil yang sebelumnya dari sebagian istri Rasulullah, yaitu Hafsah ya, diantaranya. Baik, kita masuk dalil yang berikutnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud walil arba'ati wal hakimi qala sahihun ala syartihima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bi sanadin jayyidin an Ibnu Mas'ud misluhu marfu'an, yang artinya dan dari Abu Hurairah yang semoga Allah meridhoi beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu telah bersabda, barang siapa yang mendatangi kahinan, dukun, fasaddaqahu, lantas kemudian dia membenarkan ya, mengiyakan, mempercayai bima yaqul, apa yang dikatakan, apa yang sedang atau yang akan diucapkan oleh dukun itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Masyaallah muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang mulia ini Pak, ada seorang perawi hadis yang sangat luar biasa, yang kisahnya menjadi inspirasi bagi kita dalam menuntut ilmu agama, adalah Abu Hurairah. Siapa nama asli Abu Hurairah Pak? Coba. Ya. Ya. Tepuk tangan Pak ya. Ya. Silakan Paris. Iya. Abdurrahman bin Sakhar. Ya. Baik. Jadi pertanyaannya ada dua ya. Kapan beliau masuk Islam? Ya. Silakan Ali. Ya, jangan lihat Google dulu ya. Iya, jadi beliau itu masuk Islam tidak bersamaan dengan para ulama as-sabiqun al-awwalun. Jadi beliau Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi ya. Beliau bukanlah termasuk para sahabat yang pertama kali masuk Islam, bukan kaum muhajirin beliau. Jadi beliau masuk Islam ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah di ayamil Khaybar ya, ketika hari peperangan melawan Yahudi di Khaybar. Ketika itulah masuk Islamnya Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini menuntut ilmu bersama Nabi tidak lama Bapak Ibu. 4 tahun terdapat dalam sejarah beliau belajar 4 tahun. Akan tetapi karena keseriusannya beliau menjadi ulama hadis, dan ketika di masa kekhalifahan beliau pernah juga menjabat menjadi seorang gubernur gitu ya.
diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di masa para sahabat ya, itu yang diberikan jabatan itu memang orang berilmu. Nah, seperti sekarang ya. Karena sistem kita bobrok. Yang milih, mohon maaf, ya orang tidak sholat milih juga. Kalau dalam sistem Islam tidak ada yang seperti itu. Yang milih itu adalah orang yang adil, orang yang terpercaya. Jangankan masalah pemimpin dalam Islam itu menjadi saksi pernikahan anak kita. Kalau orang tidak sholat, tidak sah dia menjadi saksi. Ya, kalau tidak sah dia menjadi saksi, tidak terlengkapi syarat sah nikah. Jadi kalau seandainya saksi anak kita orang yang tidak sholat, Pak, pernikahan anak kita batal dan anak kita naudzubillah statusnya zina terus. Maka perhatikan saksinya orang yang harus sholat. Karena ulama sepakat seluruh mazhab yang menjadi saksi itu adalah seorang yang adil. Adil itu siapa? Orang yang terpercaya agamanya. Orang yang tidak melakukan dosa besar secara kasat mata, secara tampak, ya, di mata masyarakat. Dan dosa yang paling besar tentu syirik. Yang pertama, dia bukan pelaku musyrik, itu orang yang adil. Kemudian dia tidak meninggalkan sholat, minimal sholat wajib 5 hari, ya maaf, 5 kali sehari semalam. Iya, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Ini tidak ya menjadi saksi orang dukun. Alhamdulillah. Bagaimana status pernikahannya nanti? Ini hadirin yang Allah muliakan. Itu saksi nikah, apalagi ini menjadi pemimpin gitu. Maka tidak boleh hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla kita mengikuti sistem-sistem yang seperti itu. Ya, lebih baik kita baru itu lepas diri dan tidak ikut dalam kemaksiatan. Karena setiap sistem yang menyelisihi ketentuan yang telah Allah tetapkan tentu itu maksiat. Kullu syartin, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil wa in kana mi'ata syart. Setiap persyaratan gitu ya. Maksudnya aturan, sistem. Ma laisa fi kitabillah, kata para ulama kita maksudnya ma yukhalifu kitaballah, yang menyelisihi Al-Qur'an, yang menyelisihi syariat Islam, maka itu adalah sistem yang batil meskipun ada 100 sistemnya. Ya, 100 aturannya. Namun aturannya itu ternyata bertentangan dengan agama kita, tidak boleh kita ikuti, Pak. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah. Kembali kita kepada pembahasan kita ini. Jadi, ya, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya, disahihkan oleh banyak para ulama, diantaranya ya ulama sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah. Kemudian kata beliau walil arba'ati, dan imam yang 4, yaitu pemilik kitab Kutubus Sittah, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, ya Imam Ibnu Majah. Satu lagi, Pak. Ya, At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, An-Nasai, 4 ya. Wal Hakim, tambah satu lagi Imam Hakim. Wa qala, Imam Hakim berkata, sahihun, hadis ini sahih ala syartihima, berdasarkan syarat mereka berdua, yakni Imam Bukhari dan Muslim. Karena Imam Hakim ini ada buku judulnya kitab beliau Al-Mustadrak. Nah, Al-Mustadrak ini adalah kitab sahih yang ditakhrij oleh Imam Al-Hakim yang beliau keluarkan ya. Kemudian berdasarkan syarat sahih dari Imam Al-Bukhari dan Muslim, walaupun ada yang dhaif juga gitu ya, namun beliau berusaha untuk menyesuaikan dengan syarat yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi dukun, au kahinan atau kahinan, ya tukang ramal atau dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan ucapan dukun itu, bima yaqul, apa yang diucapkan dukun, faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammad, terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Nabi Al-Quran, karena Al-Quran mengatakan la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah.
Tidak ada yang tahu siapa saja yang di langit dan yang di bumi perkara gaib kecuali Allah. Sementara dukun mengklaim, mengaku dia mengetahui perkara gaib. Contoh masalah jodoh. Jodoh gaib nggak Pak? Gaib. Nah, dukun mengatakan, kalau mau jodohnya dipercepat, bisa. Tergantung nanti dia maharnya berapa gitu ya. Kalau ingin VIP, ya ini ada levelnya deh gitu ya. Tapi kalau ya maharnya biasa saja ya sabar-sabar aja ya gitu. Ini agak lambat. Ini memang seperti itu aturan kita ya, juga terdukung Pak ya. Ya na'udzubillahi min dzalik. Maka dukun itu luar biasa. Ya. Pembodohan kemudian penyesatan. Dua-dua ini ada pada dukun, Pak. Pembodohan, orang dibuat bodoh, tidak tambah cerdas umat manusia, tambah bodoh dibikin dulu, kemudian disesatkan manusia, menjadi musyrik manusia akibat perdukunan. Maka Islam itu Pak sangat ya anti dengan yang namanya perdukunan. Dukun Pak dalam pengertian Islam Pak, bukan dalam makna dukun tukang urut itu lain Pak. Nah, kalau tukang urut itu ya kita istilahkan dengan ahli urut lah, ya. Ya, jadi yang kita maksud dukun di sini Pak, dukun dalam pengertian kahin ya, dan arraf. Kahin itu, nah ini yang telah kita bahas, orang yang mengklaim menganggap dirinya tahu tentang perkara gaib. Sementara perkara gaib merupakan ilmu khusus bagi Allah, sehingga dukun ini ingin menandingi Allah. Ingin seolah-olah dia bisa tahu sebagaimana Allah tahu. Berarti dia telah menempatkan posisinya sebagai sekutu bagi Allah. Itulah yang namanya musyrik kan gitu. Dia ingin menandingi Allah, menyamai Allah, karena syirik itu Pak secara bahasa artinya menyamakan antara dua perkara. Secara istilah syirik itu adalah menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perbuatan yang khusus bagi Allah. Termasuk perbuatan khusus bagi Allah adalah tentang mengilmui perkara gaib. Itu khusus bagi Allah. Sementara dukun dia mengklaim dia juga tahu. Di situ letak kemusyrikan dukun itu Bang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata penulis wali Abi Ya'la, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abi Ya'la bisanadin jayyidin, dengan sanad yang baik, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu misluhu, yang semisal dengan hadis yang di atas, namun secara mauquf. Mauquf itu hadis yang disandarkan kepada sahabat, riwayat asar dari sahabat, yaitu ucapan dari Ibnu Mas'ud. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada ya syarah dari perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai syarah dari hadis ini atau dari matan kitab ini. Qala syari'u hafizahullah taala wa ra'ah. Berkata pensyarah kitab yang semoga dijaga oleh Allah beliau, walaupun usia beliau sudah 90 tahun. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Kemarin saudara beliau ya satu letting dengan beliau, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh ya, Mufti Saudi Arabia, Allah yarham ya, rahimahullah, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seleting dengan Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Namun beliau alhamdulillah pada saat ini masih Allah panjangkan usianya, mudah-mudahan ya Allah berikan keberkahan dengan panjangnya usia beliau, terutama Allah berikan manfaat bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Beliau berkata bima unzila ala Muhammad. Maka orang yang mendatangi dukun dan membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka Nabi mengatakan ya dia telah kufur terhadap apa? Bima unzila ala Muhammad. Terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad, ay al-kitab wa sunnah, yaitu Al-Qur'an, kitab Allah Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan sunnah. Karena Al-Quran dan sunnah dua sumber primer agama Islam ini Pak, sumber hukum Islam yang utama Al-Quran dan sunnah ini. Kedua-duanya secara qat'i, bukan zanni, seperti qat'i itu udah putus, udah jelas gitu.
tidak butuh lagi ditafsir gitu ya. Sudah jelas sekali Al-Quran dan Sunnah ya menentang praktek perdukunan. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian al-makna al-ijmali lil hadis bi riwayataihi. Makna al-ijmali, makna secara global bagi hadis dengan dua riwayat. Ada dua riwayat dalam yang telah kita bacakan tadi dari matan kitab ini. Maka makna secara globalnya kata beliau, al-wa'idus syadidu adalah sebuah ancaman yang keras dari Rasulullah. Jadi hadis ini memberikan kepada kita makna ancaman yang keras dari Rasulullah ala ityanil kuhan, ya, atas yang mendatangi para dukun, wal arrafin, dan tukang ramal, lisu'alihim, untuk bertanya kepada mereka anil mughayyabat, terhadap perkara-perkara gaib. Nah, jadi hadis ini Pak, seperti yang telah kita bacakan tadi, terjemahannya juga kita sampaikan, ini terdapat di dalamnya ancaman yang besar bagi orang yang mendatangi bertanya kepada para dukun itu Pak, tentang perkara gaib, wa tasdiqihim, dan membenarkan mereka fidzalika, dalam hal itu, yakni dalam perkara-perkara gaib yang mereka tawarkan. Karena dukun ini kan menjual jasa, namun jasanya jasa ingin menyerupai Allah gitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Li'anna ilmal ghaib, karena ilmu gaib itu qad ikhtassallahu ta'ala bihi, adalah ilmu yang khusus, ya, Allah saja yang tahu gitu. Khusus bagi Allah itu. Hanya Allah saja yang tahu, seperti Al-Qur'an yang kita bacakan tadi banyak. Tidak ada yang tahu, kata Allah, yang di langit maupun yang bumi, terhadap perkara gaib kecuali Allah. Kalau Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad itu ya mengetahui yang gaib? Karena Allah yang ngasih tahu. Adapun kan bisa juga Allah yang ngasih tahu. Kata siapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran dan hadis, dalam hadis Nabi mengatakan yang ngasih tahu dukun itu setan. Tapi kalau Nabi, Allah bentuk wahyu, ya, bentuk wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau tentang apa? Misalkan ya tentang ciri-ciri hari kiamat, kan ada di dalam hadis, dan hadis Nabi itu juga wahyu Bapak Ibu. Wahyu penyempurna, pelengkap, penafsir, penjelas dari Al-Quran. Itu fungsi dari hadis. Karena Al-Quran terkadang sifatnya umum. Contoh sholat, ya. Nah, dari mana kita tahu sholat subuh 2 rakaat jumlah rakaatnya, sholat zuhur 4 rakaat, dan seterusnya? Dari apa Pak? Dari hadis gitu. Karena hadis itu juga wahyu. Karena hadis itu apa yang keluar dari lisan Nabi itu hadis. Itu namanya hadis qauli. Ada juga nanti perbuatan, hadis fi'li. Ada juga persetujuan, namanya sunnah takriri atau hadis takriri, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sunnah takririyah. Ini bagian daripada sunnah Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kata beliau, faman atahum, barang siapa yang mendatangi mereka para dukun itu, wasaddaqahum, dan membenarkan ucapan mereka, faqad kafara bil wahyi, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu al-munazzal ala Muhammad SAW, yang telah diturunkan atau yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kata saya, baik kata Rasulullah, faqad kafar. Lihat, jelas sekali, ini qat'i, wadih, ya, maka sungguh dia telah kufur. Bagi siapa? Bagi orang yang membenarkan, mempercayai, yakin terhadap ucapan si tukang ngibul dari para dukun. Maka dukun Pak, jangan pernah kita berikan ta'zim. Mana pula orang dukun takut, jangan. Ya, pelaku musyrik itu Pak harus didakwahi. Ya, jangan kita hargai kesyirikan, karena syirik ini zalim. Contoh, ada orang yang ada orang yang merampok gitu Pak. Apakah kita harus hormat? Oh, itu ada perampok, hormat? Jangan. Perampok itu zalim. Atau ada pencabul, ada orang suka mencabuli anak misalnya. Ini ya kriminal, ya, pelaku pencabulan. Apakah kita hormat?
Hormat nggak kita? Oh ini bapak mencabul pak? Enggak. Harus marah kita dengan perbuatan zolimnya. Dan syirik itu lebih besar dosanya dari hanya sekedar mencabul itu. Maka tidak boleh kita takzim kepada dukun. Nah sekarang kan orang ada mbah dukun gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mbah dukun itu harus ditatar ya. Disampaikan ajaran Islam, disuruh dia tobat kepada Allah. Karena kalau dia mati, mana diampuni oleh Allah pasti. Karena Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak mengampuni dosa pelaku kesyirikan kalau dia tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa pelaku syirik. Dukun jelas sekali kesyirikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian munasabatul hadis lil bab, apa korelasi hadis yang mulia ini dengan bab kita adalah babu majaa fil kuhan, bab tentang para dukun gitu. Jadi apa korelasi hadis ini? Maka kata beliau, munasabatul hadis lil bab, korelasi hadis ini terhadap bab yang kita bahas, anna fihi, sesungguhnya di dalam hadis ini fihi, ini kembali kepada hadisnya, an-nahya, terdapat larangan, an itzianil kuhan, dari mendatangi para dukun, wal arrafin, tukang ramal, ya, wa bayanal wa'id fi dzalik, dan penjelasan ancaman yang keras dari Allah ya, ancaman fi dzalika, dalam hal itu. Apa ancamannya? Kalau hanya sekedar ini, kita ulang hadis yang sebelumnya Pak ya. Kalau hanya sekedar iseng aja Pak, kita nggak percaya ini, cobalah kita bertanya dulu ya. Kita tes benar tak tahu dia. Mbak Dukun ya. Nah, saya ini kalau tamat kuliah ini kira-kira jadi apa? Nah, dia nggak percaya nih Pak. Ini kata Nabi tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Ini hadis yang sebelumnya Mas. Tapi kalau dia percaya, kata kamu akan menjadi al-faqih gitu ya. Gitu, mau jadi bicara, yakin saya, kata dukun. Kalau dia katakan yakin saya, gebah, tobat ya, maka dia telah kufur ya. Ya minimal dia kufur asghar lah gitu ya. Kalau seandainya dia bodoh, kita anggap dia bodoh lah, yang dia nggak tahu hukumnya, maka perbuatannya kufur asghar, walaupun tidak mengeluarkan dia dari agama Islam, karena dia tidak tahu. Tapi kalau seandainya dia sudah tahu dalilnya Pak, ini na'udzubillah, dikhawatirkan dia masuk ke dalam kufur akbar, ini na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan, maka bahaya sekali Pak. Ancamannya keras sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma yustafadu minal hadis, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari dua riwayat hadis yang di atas ini yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, tahrimud dhihabi ilal kuhani wal arrafina, haram hukumnya pergi mendatangi para dukun dan tukang ramal, wasu'alihim, dan bertanya kepada mereka. Ya boleh mendatangi dukun itu boleh, tapi mengajak mereka obat, itu dianjurkan bagi yang mampu ya. Kalau di Saudi pemerintahnya punya kekuasaan Pak, para dukun ada undang-undang sesuai dengan undang-undang hukum Islam ya. Dalam hukum Islam Pak, dalam hukum had, hukum jinayah ya, bahwasanya dukun itu hukuman mati dalam Islam. Sebagaimana juga ini ijtihad dari Imam Syafi'i juga. Imam Syafi'i memegang pendapat ini juga. Imam Syafi'i kan mengatakan di dalam Al-Um itu, as-sahir ya hukmuhu ya darbatun bis-saif ya. Penyihir itu hukumnya kata Imam Syafi'i itu ditebas lehernya ya, supaya dia cepat ya meninggalkan dunia ini dan tidak menyebarkan kemusyrikan kan. Ini bukan kata saya Pak, ini bisa dicek dalam referensi hidup dalam kitab fikih Syafi'i. Bahkan dalam kitab Imam Syafi'i sendiri Al-Um itu coba cek ya tentang bab hukum pidana, tentang hukum bagi pelaku sihir yaitu dukun. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Itu bahayanya dukun itu. Karena dukun itu luar biasa, merusak apa? Akidah seseorang. Yang tadinya seorang itu bertauhid, kenal dengan dukun jadi musyrik. Alhamdulillah dukun Bang. Luar biasa
pengaruh buruknya. Tadinya orang sesuai dengan fitrah, Pak ya, tahu dia tentang mengisahkan Allah, kenal pula dengan dukun, Pak, memakai zimat pula dia ini. Nauzubillahi min dzalik. Lah percaya dengan kuburan keramat kan, benda-benda keramat itu dukun itu, Pak. Itu kalau kata orang Minang itu galenya dukun ya. Nah, yang keramat tuh, keris keramat itu gawainya dukun. Produk produk dukun ya. Ya, banyak sekali, Pak ya. Apa nama bambu, apa yang ketemu tertolnya apa, banyak itu gawe-gawe dukun. Semua nak dikeramatkan. Ketemu duit kuno, ini sakti nih duitnya. Ya Allah, dukun ya. Barang-barang antik itu, Pak, selalu digait-gaitkan sama dukunnya. Itu produk of dukun gitu ya, untuk menyesatkan manusia. Nauzubillah, bahaya mengdukun ya. Apalagi dukun, Pak, berpenampilan atau berkedok agama, ini lebih bahaya lagi. Sorban juga dukun sekarang, dijenggot, ya kan? Hebat dia ya, punya keris sakti, bisa mengeluarkan petir, bisa mengeluarkan sentuh. Rupanya ada jualnya, ada yang dibongkar ya, ada tahun-tahun dulu kan viral itu. Nauzubillah. Nauzubillah, dukun yang rusak, ya. Akal kita menjadi rusak, agama yang kita lakukan, anak-anak kita ya, yang terpengaruh oleh dukun itu, Pak. Nauzubillah min dzalik. Maka hati-hati, Pak, dengan bahaya laten perdukunan. Maka kalau pemerintah kita ya bisa seperti Saudi, alhamdulillah, di Arab Saudi dibasmi itu dukun, sehingga, Pak, tidak ada lagi yang namanya ya santet, yaitu bisa dibasmi. Kan sekarang enggak ya, dukun merajalela. Bahkan dukun sekarang punya asosiasi ya, punya organisasi. Nauzubillahi min dzalik. Baik. Kemudian kata beliau, wa wujubil ibtiadi anhum, wajib hukumnya jauh atau menjauhkan diri dari mereka, dari dukun itu. Di anna dzalika kufrun idza saddaqahum, karena hal itu akan ya merupakan sebuah kekufuran kalau seandainya dekat dengan dukun lantas kemudian membenarkan ucapan dukun itu, kufur kita. Wa muharramun idza lam yusaddiqhum, dan hukumnya haram kalau hanya sekedar nanya gitu ya, namun tidak membenarkan, tidak mempercayai ucapan. Kok Bapak nanya dukun? Ya saya iseng-iseng aja, itu haram ya, apalagi kalau mempercayainya kufur ya. Kemudian yang kedua, wujubu takdzibil kuhani wal munajjimin, wajib hukumnya mendustakan para kuhan, para dukun itu. Wajib hukumnya kita mendustakan mereka, itu wajib, Pak. Ya kita bilang saya tidak percaya kepada Bapak, wajib itu bilang di hadapannya kalau mampu ya. Kalau bukan, saya nanti saya disantet, berarti kurang iman kita, Pak. Masa takut santet dukun? Santet aja, Pak, nggak apa-apa bilang, ya kan? Yang memberikan kekuatan itu Allah, lawan dia dengan bismillah aja udah. Jangan pernah takut, Pak. Itu rumusnya, jangan pernah takut dengan dukun. Anggap dukun itu seperti lalat, bahkan lebih kuat lagi lalat ya, seperti sarang laba-laba, lemah. Jangan kita mau ini dukun ngomong sakti, berarti kita masih meyakini dukun itu. Wih, Bapak dukun itu masya Allah mau sakti ini yang dia, alhamdulillah. Jangan, Pak. Jangan anggap dukun itu hebat, udah yang hebat itu Allah, itu orang yang bertauhid. Ini enggak, masih takut sama dukun, masih menganggap dukun itu wow gitu ya. Bagaimana akidah kita? Ya, jadi kita masih perlu belajar tahu tauhid, karena masih takut dengan dukun. Ada juga teman, Pak, jangan setusatnya orang dukun sakti itu kita kena santet. Apa guna kita baca Quran sama ini, Pak? Apa guna kita baca zikir utang gitu, ibu-ibu mau baca itu tidak masuk ke dalam jiwa kita ya, menguatkan akidah kita, kok takut gitu. Maka saya pernah teman saya namanya Ustadz Robi Kader ya, itu beliau itu sengaja dakwahnya mendatangi seluruh dukun yang ada di Sumbar itu, yang dianggap didatangi satu-satu. Ada dukun yang berani, hanya dukun beraninya main batu. Ketika beliau mengisi pengajian, Pak, dia dilemparnya batu. Apa kata satu, "Ma elemuan punyo."
jo batu dan dibayar, jo ilmu itu lah gitu ya. Mana kesaktian Bapak dengan sakti itu Pak, mana kesaktian itu, tunjukkan gitu. Kan, tidak ada Pak. Ya, dukun-dukun seperti itu tidak boleh kita agungkan, tidak boleh kita anggap ya. Tidak boleh kita bilang hebat kali dukunnya, jangan Pak. Yang hebat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, thayyib, karena sudah masuk waktu Isya, kita azan dulu, nanti setelah azan ya kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillah.
Bismillah, iya kita lanjutkan sedikit. Kemudian pelajaran yang ketiga dari hadis yang tadi, qala qala asy-syari'u hafizahullah, berkata pensyarah semoga Allah jaga beliau, ats-tsalits yang ketiga, man atahum wa saddaqahum, barang siapa yang mendatangi mereka yaitu para dukun, wa saddaqahum, dan membenarkan ucapan mereka para dukun tersebut, faqad kafara bil wahyil munazzal ala Muhammad, maka sungguh dia telah kufur terhadap wahyu yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ya, orang yang mempercayai dukun, Pak, dia telah kufur dengan Al-Quran. Alhamdulillah, dia telah ingkar gitu. Sementara Al-Quran mengatakan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Dukun mengatakan tidak, saya tahu. Artinya kalau kita yakini dukun, berarti kita tidak meyakini Al-Quran. Itu kelazimannya seperti itu. Kemudian yang keempat, Ar-Rabi yang keempat, annal kuhanata syirkun, sesungguhnya perdukunan itu adalah kesyirikan. Li'annaha tatadammanu da'wa musyarakatillahi ta'ala fi ilmil ghaib, karena perdukunan itu mengandung ya klaim musyarakatillahi ta'ala, bahwasanya dia bersyirikat dengan Allah Ta'ala, bersekutu dengan Allah Ta'ala dalam ilmu ghaib. Karena dukun itu mengklaim, mereka juga tahu terhadap perkara gaib. Jadi mereka telah memposisikan atau mensejajarkan posisinya dengan Allah. Karena Allah yang tahu perkara gaib saja, hanya Allah yang tahu. Kata dukun, dah, saya juga tahu ya Allah. Nah, soalnya dukun ingin menjadi ilah ya selain Allah, ingin menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dukun-dukun itu, Pak, terkadang menipu manusia dengan berkedok agama. Nah, saya bukan dukun, Ustaz, saya ya ahli hikmah, kan itu ya. Ini banyak sekali nama-namanya, Pak ya. Nah, namun itu dukun yang berkedok agama, talbis iblis ya. Dia dukun aslinya, Pak. Karena dia punya kitab perdukunan seperti apa? Mujarabah. Nah itu, Pak, itu kitab dukun ya. Kemudian Syamsul Ma'arif, kalau di kampung saya di Padang itu ada namanya Tajul Muluk. Kalau di Baso Minang kan 7 mului kan ya. Tapi asalnya mah Taj ya. Tajul Muluk itu artinya perhiasan. Taj itu artinya perhiasan. Apa namanya? Mahkota raja. Itu isinya dukun, ilmu dukun, Pak. Bapak ingin nyantet orang, ada itu ya, huruf-huruf penggalan, huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sin gitu. Dibuat kolom-kolom, tulis sekian ya, tulis di manalah, taruh di manalah, atau pakai ini, pakai itu. Na'udzubillah, semuanya adalah perdukunan. Nah itu katanya ini kiai saya mengajarin ya, kiai dukun itu, Pak. Jangan dipercayai. Karena nggak ada ajaran dari Rasulullah mengajarkan kesyirikan. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita sekarang masuk kepada hadis yang berikutnya. Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an, semoga Allah meridhai beliau secara marfu', artinya disandarkan kepada Nabi. Laisa minna, Rasulullah bersabda, bukanlah termasuk golongan kami, man tatayyara au tutuyyira lahu au takahana au tukuhina lahu au sahara au suhira lahu wa man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bazzar bi isnadin jayyidin. Ya, hadis ini ya sahih ya. Kemudian hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Haythami dalam kitabnya Majmu' Az-Zawaid. Wa qala Al-Haythami fi Majma' Az-Zawaid rawahu Al-Bazzar wa rijaluhu rijalus sahih qala Ishaq ibn Ar-Rabi' wa huwa thiqah. Ya, jadi hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar, kemudian Al-Imam Al-Haythami menilai
perawi-perawinya, rijalul hadisnya, para perawinya semuanya adalah perawi yang sahih, kecuali Ishaq bin Ar-Rabi', namun dia thiqah, artinya hadisnya diterima karena berangkat dari riwayat seorang perawi yang thiqah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang artinya bukan bagian dari kami, bukan termasuk golonganku, kata Rasulullah. Man tatayyara, bagi orang yang melakukan tatayyur, orang yang percaya dengan mitos itu. Karena tatayyur itu Pak mengkaitkan sebuah keberuntungan atau sebuah kesialan dengan selain Allah. Diambil dari kata toir, burung, ta'ir ya. Jadi orang Arab jahiliyah ketika melihat burung berkicau di pagi hari, mereka mengatakan ini hari bagus. Ayo ya, kita berangkat bekerja, insyaallah ya akan banyak nanti ya, kita dapat kemujuran kebaikan di hari ini. Ini tatayyur. Atau tiba-tiba ketika jalan Pak melintas ular, ini sial ini. Ini namanya tatayyur dalam Islam. Kalau bahasa orang barat ini mit ya, bahasa kita mitos yang tidak bisa dibuktikan secara dalil syar'i. Tidak ada hadis yang mengatakan seperti itu, kecuali Nabi mengatakan kalau kalian berjalan melintaslah seekor ular, itu tandanya ya kesialan. Nah, Nabi tidak ada mengatakan seperti itu, tidak ada dalilnya dari agama. Kemudian tidak bisa dibuktikan dengan empiris ya, dengan eksperimen, dengan penelitian, dengan metode penelitian, tidak bisa dibuktikan Pak. Maka ini namanya tatayyur, menisbatkan kesialan dan keberuntungan kepada selain Allah yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu namanya tatayyur. Ibu-ibu ya di kampung kami itu Pak, di dusun itu Pak ya. Jadi waktu saya masih ingat waktu SD Pak ya. Jadi emak saya waktu itu ke sawah orang Pak. Habis nuai padi Pak, ngumpul lah emak-emak nih. Zaman dulu kan belum tahulah agama, belum pakai jilbab guys. Kebanyakan ibu-ibu itu. Jadi ada ibu-ibu itu waktu itu kayak saya kelas 4 atau kelas 3 SD, masih ingat Pak ya. Tiba-tiba rambutnya itu Pak putus tali pengikatnya. Ya. Tali apanya kan dia apa namanya Pak? Diapain ya, diikat lah gitu ya, dikucir lah gitu ya. Tiba-tiba lepas gitu. Apa kata ibu itu Pak? Ini tanda ada orang nak cerai ini. Karena kata bapak kami dulu ya, kalau kita rambut kita ini tanda, itu tatayyur dalam Islam. Ya, ini syirik. Walaupun nanti dari tahapannya masih level syirik kecil, namun syirik kecil bahaya Pak. Dosa besar juga. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Atau ya masuk kupu-kupu ke rumah kita. Kan orang dulu bilang ini Pak Ustadz ya, ini tandanya ada nak datang tamu ini. Itu juga tatayyur haram itu, keyakinan seperti itu. Karena tidak ada hadisnya, Nabi tidak pernah menjelaskan seperti itu, dan tidak bisa juga dibuktikan. Buatlah eksperimen, diteliti benar enggak gitu ya. Ya, ketika kupu-kupu masuk ke rumah itu ada tamu, ternyata tidak bisa juga dibuktikan dengan penelitian empiris ya, dengan ilmu keduniaan, dengan metode penelitian apapun tidak bisa. Mau Bapak dengan penelitian kualitatif ya atau kuantitatif tidak bisa dibuktikan itu. Itu yang dikatakan dengan mitos itu Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tatayyur ya. Maka Nabi mengatakan bukan bagian dari kami man tatayyara, orang yang melakukan tatayyur, orang yang meyakini tatayyur, atau dia minta orang yang meramal dia gitu ya, atau dia minta orang melakukan tatayyur itu, autakahana, atau orang yang melakukan praktek perdukunan, autukuhinalahu, atau dia minta orang untuk melakukan praktek perdukunan. Pak, tolong Pak ya, dibaca garis tangan saya Pak, kira-kira saya ini cocoknya di bidang apa Pak? Tukang rumput gitu ya, tukang cat ya kan, udahlah gitu Pak ya, kalau tidak tukang rumput tidak usah dibaca aja, langsung aja Pak, gampang gitu. Kalau dia minta dibaca Pak, ini namanya tukuhinalahu, ini juga
Nabi mengancam bukan termasuk umatku. Alhamdulillah. Orang minta apa Pak? Minta diramal. Kalau takahana orang yang meramal, kalau tukuhina minta diramal. Ini hadirin yang dimuliakan. Au sahara atau orang yang menyihir. Au suhiralahu atau orang yang minta disihir. Maksudnya dia minta bantuan dari penyihir. Itu diantara makna ya. Misalkan dia minta ya memelet pujaan hatinya. Nah, dipeletnya gitu ya. Nah, ini iya. Ya, ini banyak ya Pak ya. Produk-produk dukun itu ya. Ya, the product of dukun itu Pak ya. Iya, produk dukun ya. Nah, ini jadi Nabi mengatakan itu bukan termasuk bagian dari umatku. Lihat Pak, ini bahaya. Ya. Yeah. Waman atakahinan dan barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lantas kemudian dia benarkan bima yaqul apa yang mengucapkan oleh dukun itu, faqad kafara maka sungguh dia telah kufur bima unzila ala Muhammadin dari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar bi isnadin jayyid dengan sanad yang baik. Warahu Tabrani, kemudian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani bi isnadin hasanin dengan sanad-sanad yang hasan. Min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas, duna qaulihi, selain ucapannya ada yang bukan ucapan Ibnu Abbas, yaitu man ata ila akhirih. Namun yang sebelumnya laisa minna man tatayyara au tutuyyira dan seterusnya, itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas ya. Kemudian qala al-Baghawi, al-Imam al-Baghawi ini seorang ulama tafsir handal. Beliau punya buku tafsir al-Baghawi. Ya, ini termasuk buku rujukan referensi dalam tafsir. Jadi beliau mengatakan al-Imam al-Baghawi ini Pak, al-Arraf. Al-Arraf itu adalah alladzi yadda'i, ada seorang yang mengklaim, yang mengaku gitu, ma'rifatul umur bil muqaddimat, mengetahui perkara pendahuluan-pendahuluan, itu maksudnya adalah mengetahui perkara yang telah terjadi di masa lampau. Yastadilu biha, yang dia gunakan sebagai pijakan, sebagai dalil alal masruki, terhadap barang yang dicuri. Jadi arraf itu Pak, biasanya orang minta ya bantuan untuk ngasih tahu, Pak barang saya hilang Pak gitu ya, tolong kira-kira mbah di mana lah barang saya itu. Tanya katanya kepada paranormal. Jadi dalam bahasa ya hadisnya itu namanya arraf, orang yang mengklaim tahu terhadap perkara-perkara seperti itu. Untuk apa? Untuk mencari barang yang hilang. Wa makanil dhallah, atau tempat sesat, orang sesat gitu ya. Orang sesat naruh barang atau hewan tunggangannya lepas, nggak tahu dia, nanya sama dukun. Nah, dukun ini itu dalam bahasa hadisnya arraf ya Pak. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal hal itu. Wakila, dan dikatakan juga oleh para ulama, wal kahin, arraf ini sama dengan kahin. Namun sebagian ulama mengatakan kahin itu lebih kepada perkara gaib fil mustaqbal, ya pada waktu yang akan datang. Sehingga di sini dikatakan oleh penulis wal kahinu, dan al kahin itu adalah yang terjemahannya dukun Pak ya. Walladzi yukhbiru, dialah orang yang mengkabarkan anil mughayyabat, ya tentang perkara-perkara gaib fil mustaqbal, pada masa depan, tentang masalah jodoh, masalah rezeki ya Pak ya. Bahkan ada juga dukun Pak yang sudah wafat sekarang, dia dulu mengkabarkan hari kiamat. Insya Allah katanya hari kiamat 2012, rupanya mati dia belum juga datang hari kiamat lagi. Sudah mati yang ngomong itu Pak. Mama siapa dulu Pak saya? Mama siapa? Iya, Mama Loren. Dukun itu, na'udzubillahi min dzalik, dukun betina. Na'udzubillahi. Memang luar biasa dukun ini Pak, sesat Pak. Oh, kata banyak orang yang percaya Pak. Hati-hati Pak, sekarang banyak sekali dukun. Dukun sekarang sudah modern Pak. Ada akun TikToknya juga. Silakan katanya, ingin bertanya tentang gaib ya. Dia tukang ramal ya. Bapak gini, Bapak itu ya. Di tempat-tempatnya orang ya. Kalau bahasa Minangnya takut-takut wah gitu. Ya dia aja nggak tahu kita. Bapak besok mau sepekan lagi Bapak mau kemana? Tanya, tahu nggak? Nggak tahu dia. Nah,
Jangankan tentang gaib Pak, yang gak gampang aja Pak, jangan masalah gaib Pak. Bapak punya bulu hidung enggak? Punya. Tolong berapa jumlah bulu hidung Bapak secara jelas. Tolong tebak itu dulu, jangan gaib dulu. Bulu hidung Bapak aja berapa lembar gitu ya. Kalau bisa nanti kita buktikan Pak. Kita akan bawa Bapak ke ruangan ada mikroskopnya. Nanti dihitung benar-benar nggak tebakan Bapak. Nah, itu perkara itu saja mana tahu dia. Atau sekarang berapa ekor cacing pita atau cacing di usus besar Bapak? Nggak ada cacing Pak ya? Ya dalam usus kita ada cacing nih yang membantu proses pencernaan itu. Nah, berapa ekor? Ya kan? Nggak tahu dia Pak. Di tangan Bapak ya, di telapak tangan kita ini banyak bakteri ini Pak ya. Sekira-kira beberapa ekor, pusing dia Pak, ya kan? Kalau ditanya terus dia stres dia mungkin. Ini Pak, apalagi nak menebak perkara gaib, Bapak ini perkara nyata saja nggak tahu, ya kan? Ini hadirin untuk teori untuk apa? Untuk membantah dukun Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan betul Pak ya, kita terkecoh dengan dukun, karena bahaya sekali Pak. Agama kita terancam ya. Kemudian hadirin yang Allah muliakan, waqila, dan dikatakan alladzi yukhbiru amma fi dhamir. Dukun itu adalah yang mengkabarkan apa yang ada dalam hati. Dia tahu Pak, si fulan itu. Sekarang hati-hati juga Pak, orang sekarang Pak terlalu mendalami Tibun Nabawi Pak. Ada juga yang bisa mengarah pada dukun juga. Saya punya teman Pak, pengajian sunnah juga. Saya kemarin ikut pengajian Ustadz si fulan katanya. Ustadz tuh Masya Allah Ustadz ya, nengok wajah kita aja tahu lah Bapak ini diabetes ini katanya. Tahu ya dukun itu benar-benar. Boleh, nggak bisa Ustadz. Dia sudah keilmuan apa? Nggak bisa gitu. Dokter aja sudah S1, S2 ya kan, nggak bisa dia langsung nengok aja tahu penyakit orang. Harus ada diagnosa. Itu Ustadz sunnah Ustadz, nggak bisa dia bilang. Yang salah bilang salah, masa nengok wajah udah tahu penyakit kita. Bapak ya Bapak mancret ya, nggak bisa ya. Ini hadirin dia, itu memang akidah, karena memang si fulan teman kita itu jarang kajian tauhid Pak. Kalau dia buat kajian akidah tauhid, insya Allah nggak kena subhan seperti itu. Dia akan nanya sama Ustadz itu, dia udah iya, kok antum bisa tahu Ustadz? Ya kedalanya apa gitu. Mana hadisnya yang mengatakan wajah seperti ini diabetes gitu. Iya Pak, mana penelitian ilmiahnya gitu. Masa kalah pula dokter yang S1, S2-nya gitu Pak ya, yang semesternya itu ratusan juta, uang masuknya ratusan juta ya kan, bahkan mereka ada penelitian dan seterusnya itu kan, nggak mampu seperti Pak Ustadz yang cuma baca-baca buku untuk Tibun Nabawi kayak baru dokter kan gitu. Tidak bisa Pak. Hati-hati Pak, ada juga teman kita yang termakan seperti itu. Hebat kali Pak Ustadz nengok wajah kita bilang tahu penyakit itu. Saya betul Ustadz, saya ditebaknya Bapak kurang minum betul gitu ya. Ya kurangnya seperti apa? Kurangnya baik gitu ya. Ini ada hadirin, kalau kita nggak kuat mempelajari tauhid ini Pak, mudah gitu. Mudah tergadai akidah. Iya aja kita lagi kan. Iya, ini hati-hati Pak. Ya hati-hati ya dengan yang seperti itu. Iya, ada pula Pak yang mengaku Ustadz Pak, dengan tangan itu tahu, ini Bapak ini penyakitnya ini. Dia nengok tangan udah tahu. Nauzubillah. Hebat nih ya kan? Hebatnya para nabi. Ya nabi tak tahu lagi loh. Iya, nggak bisa Pak. Jangan kita terlalu percaya. Karena khawatirnya ujung-ujungnya jatuh kepada perdukunan secara tanpa kita sadari. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dukun sekarang banyak tipenya Pak. Banyak ya ragamnya. Ada yang berkedok pengobatan, ada juga Pak. Dan ujung-ujungnya dukun. Ya kami pernah dengan teman kita Bang Daus ya, mendatangi dukun itu waktu acara di mana itu Pak ya. Dia kedoknya herbal gitu Pak. Tapi setelah kami tanya, rupanya ada pasang susu ya Pak ya. Kemudian ada galis tangan, kemudian pasang aura katanya. Khodam ya. Nauzubillah Pak. Tapi kedoknya Pak herbalis. Ali herbal, Tibun Nabawi juga katanya. Tapi hakikatnya
dukun. Jangan kita terkecoh. Maka disinilah pentingnya belajar tauhid, Pak. Supaya kita melek akidah, kuat fondasi akidah kita, tidak mudah mengiyakan sesuatu yang bisa mengancam dan merusak akidah tauhid kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abul Abbas Ibnu Taimiyah, berkata Abu Abbas Ibnu Taimiyah, itu kunyahnya ya Syekhul Islam ya, Abul Abbas ya. Al-Arraf, Al-Arraf itu adalah ismun lil kahin, adalah satu nama bagi dukun. Wal munajjim, dan tukang ahli perbintangan, artinya orang yang mengait-ngaitkan nasib dengan bintang ya, peramal gitu Pak ya. Warramal, dan peramal. Wanahwihim, dan yang selain mereka dan yang semisal dengan mereka, mimman yatakallamu fi ma'rifatil umur, yang berbicara ya, yang mengklaim ya tahu tentang permasalahan perkara-perkara gitu ya, bihadhi turuq, dengan metode-metode ini, yakni dengan apa Pak? Dengan ramalan, dengan perbintangan gitu. Nah, ini semuanya adalah dukun. Seperti ada orang yang bisa meramal orang dengan bintang-bintangnya. Bintang Bapak apa? Tanggal lahirnya berberapa? Bapak berarti Aries. Bapak yang itu Pisces. Yang ini insya Allah kalau jodohnya seperti ini, asmaranya gini, dia suka tipe ini, tipe itu. Nauzubillah Pak. Tak boleh kita ada yang sio. Bapak sionya apa? Ya sio ular gitu ya. Ada. Sio Bapak ada landa gitu kan. Macam-macam pula Pak ya. Kita dibodohi itu Pak ya. Dibodohi kita. Masa ada sio-sio. Kita manusia lebih mulia daripada hewan itu. Masa pakai sio-sio pula? Ada juga seperti itu Pak. Namun itu keyakinan dari agama luar, dari Buddha itu ya. Dari agama Buddha itu. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Maka untuk itu Pak, disinilah pentingnya kita belajar tauhid terus Pak, supaya kita tidak mudah termakan oleh sesuatu yang berbau kesyirikan, yang bisa merusak akidah kita Pak. Karena akidah inilah modal kita nanti menghadap Allah. Akidah inilah modal kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah. Kalau tidak ada akidah yang kuat Pak, tauhid yang murni, maka sengsaralah kita di akhirat. Maka untuk itu Pak, kita memohon kepada Allah istiqomahan dalam mempelajari, mengajarkan ya tauhid ini, dan yang terpenting kita diberikan taufik untuk mengamalkannya, mendakwahkannya, sabar di dalam mendakwahkannya, serta mati Pak. Itu yang kita ingin, mati dengan kalimat la ilaha illallah, tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, dan mati dalam mengesahkan Allah azza wa jalla. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.